Ajaran palsu terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sekarang sahabat-sahabatku, perhatikan kata-kata bahkan dari antara kamu sendiri. Sekali lagi perhatikan kata dari antara kamu sendiri. Sahabat-sahabatku, pengajar sesat bukan dari luar kita. Pengajar sesat itu bukan dari luar kekristenan, tetapi justru dari dalam kekristenan itu sendiri. Ya, ajaran sesat itu datang dari orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang Kristen, seorang hamba Tuhan atau pendeta dan sebagainya, yang sejatinya padahal mereka ini adalah hamba setan. Sekarang perhatikan kata-kata John Calvin. John Calvin berkata ini sangat menyedihkan karena ada beberapa serigala di dalam dan dengan demikian menyembunyikan diri mereka di bawah gelar pendeta yang menunggu kesempatan di mana mereka mungkin akan menyakiti. Itu kata Calvin. Sekarang bandingkan dengan Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian ajaran palsu. Berbicara tentang ajaran palsu, apa itu sebenarnya ajaran palsu? Ajaran palsu adalah ajaran yang bengkok, berbelok atau menyimpang dari ajaran yang benar atau sesungguhnya. Ajaran yang cenderung mengganggu dan memecah belah gereja Tuhan. Ajaran palsu adalah ajaran yang menyimpang dari Injil yang benar. Sahabat-sahabatku, untuk mengerti sebuah ajaran itu harus penuh. Nah, itu sebabnya saudara tidak hanya cukup datang ke gereja lalu sudah atau stop sampai di situ saja, tetapi saudara harus banyak belajar. Saudara harus menggali Alkitab. Saudara harus mengerti kebenaran. Saudara harus mencintai kebenaran. Saudara harus hidup dalam kebenaran agar tidak mudah ditipu dan tertipu oleh ajaran-ajaran yang ngawur dan sesat. Berbicara itu memang mudah. Mau mengatakan apapun itu cukup sederhana. Tetapi benar atau tidak isi yang ada di dalamnya, itu yang menjadi masalah. Konten itu penting. Kalau berbicara tentang seseorang yang pandai berkhotbah, tinggal kita cek saja sebenarnya apakah dia itu adalah seorang yang fasilida atau tidak. Nah, kalau memang pada dasarnya dia adalah seorang yang fasilida, ya gampang saja. Dia mengajar Tuhan Yesus baik, bla 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 dan seterusnya. Semua orang pasti bisa menceritakan hal semacam itu, bukan? Siapapun bisa, mau pemimpin pujian, WL ya, pendeta, bisa ngomong tentang itu semua. Tetapi masalahnya, apakah memang begitu? Itulah yang menjadi persoalan. Apakah betul? Nah, itu yang menjadi masalah. Itulah perlunya kita belajar dengan sungguh-sungguh, menggali dan memahami betul-betul Alkitab untuk menemukan kebenaran yang ada di dalamnya itu seperti apa. Jangan hanya sekedar memakai dan mencomot ayat Alkitab itu seenaknya sendiri tanpa melakukan sebuah penelitian yang lebih dalam sebelumnya. Ini tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang membicarakan uang ya sesudah dia berbicara tentang kebenaran, artinya apa? Saudara sebenarnya sudah bisa tahu dan mengenali yang seperti itu dong. Nah, itu satu contoh kasus yang sederhana. Ini orang kok uang melulu ya. Nah, Anda bisa tahu ini kok apa-apa uang, apa-apa uang, apa-apa uang. Nah, saudara seharusnya sudah bisa mengerti. Wah, ini pasti ada something yang salah. Oh, ternyata ajarannya sangat materialistis. Kemudian contoh lagi, ketika ada ajaran yang mengatakan bahwa hidup ikut Tuhan jalan akan serba mulus. Siapa yang sakit itu pasti sembuh. Siapa yang miskin pasti kaya. Padahal firman Tuhan berkata dan mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas berbeda, bahkan berlawanan dengan ajaran tersebut. Inilah ajaran sesat. Karena dengan jelas Alkitab mengajar siapa ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Sangkal diri dan salib di sini itu berbicara tentang sesuatu yang negatif.
Dan itu menunjuk pada penderitaan. Coba lihat Lukas 9 ayat 23. Dikatakan di sana, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya hidup yang mulus-mulus saja, hidup tanpa beban. Justru hidup seorang Kristen sejati adalah tidak jauh-jauh dari yang namanya penderitaan. Dianugerahkan bukan hanya supaya selamat saja kita ini, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Coba lihat Filipi 1 ayat 29, dikatakan di sana apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Jadi jelas seperti itu. Nah, ajaran sesat akan terus ada dan akan terus berkembang sampai nanti pada puncaknya. Nah, kalau pemahaman kita lemah, maka kita akan mudah dihabisi atau ditipu oleh ajaran-ajaran sesat. Untuk itu, kita harus menguatkan pemahaman kita. Dan satu-satunya cara adalah baca Alkitab, pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Bukan baca sekedar baca ya. Tidak mendalami dan tidak memahami, ini akan sangat-sangat berbahaya. Kalau seperti itu namanya sama seperti baca mantra. Ingat, Alkitab itu bukan mantra, tetapi perenungan dan pertanggungjawaban, sehingga tidak mudah disesatkan. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.